Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada ibadah kali ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini.
Hari ini, Minggu tanggal 11 April, merupakan hari Paskah kedua. Satu minggu setelah Paskah, satu minggu setelah kebangkitan Yesus. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah Persekutuan yang Damai Sejahtera. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan setelah mengikuti ibadah ini, jemaat memahami bahwa persekutuan damai sejahtera dibentuk dan selalu terpusat kepada Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua, jemaat memahami bahwa sebagai orang percaya itu menjadi bagian dari persekutuan damai sejahtera tersebut. Dan yang ketiga, jemaat mau dan bersedia menjalani hidup sebagai persekutuan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mestinya kita tidak asing lagi dengan yang namanya perkumpulan atau kumpul. Kumpulan atau perkumpul atau berkumpul, dari kata kumpul, kumpul itu berarti bertemu bersama beberapa orang, mestinya lebih dari satu. Tetapi di dalam kumpul atau yang menjadi perkumpulan, sebagai dasarnya tadi dari kumpul, tadi hanya sekedar pertemuan saja di suatu tempat tertentu. Misalnya ada teman yang datang ke rumah bertamu, berkumpul. Di dalam perkumpulan tidak ada syarat-syarat tertentu begitu, hanya sekedar berkumpul. Berbeda dengan istilah yang sering kita pakai dalam perkumpulan, dalam tanda kutip orang-orang percaya. Orang-orang percaya lebih memilih kata yang mirip dengan itu, tapi artinya beda, lebih luas di satu sisi, tapi juga lebih spesifik, lebih khusus di sisi yang lain, yaitu persekutuan. Di dalam persekutuan bukan hanya berkumpul, tetapi justru berkumpul ini bukan suatu yang sifatnya wajib dalam arti fisik. Di sisi yang lain juga ada suatu tujuan atau keinginan atau kepentingan, bahkan mungkin hati yang sama. Kita jelas sebagai persekutuan orang-orang percaya. Di sini jelas mempunyai keinginan yang sama, mempunyai kepentingan yang sama, bahkan mempunyai hati yang sama. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan persekutuan tadi, jadi keberadaannya tidak harus secara fisik bersatu, berkumpul. Tidak heran kalau akhir-akhir ini karena situasi pandemik ada himbauan dari pihak-pihak yang berkompeten agar kita menghindari pertemuan dalam jumlah yang banyak. Kemudian dengan berjalannya waktu, karena mungkin sikon dianggap sudah membaik, akhirnya diperbolehkan ada perkumpulan, tetapi masih dalam batas-batas tertentu. Nah, di dalam persekutuan ini, jadi selain tadi didasari tujuan atau keinginan hati yang sama, keberadaannya tidak harus berkumpul secara fisik. Maka sekarang kadang-kadang kita berkumpul, tapi di rumah masing-masing. Ada yang di rumahnya si A, ada yang rumahnya si B, rumahnya si C,
dalam tujuan dan keinginan yang sama. Misalnya kita mengikuti ibadah online. Atau mungkin rapat majelis yang karena sikon baru genting begitu lewat Zoom. Tempatnya kan berbeda-beda, tapi tujuannya yang sama. Yang membedakan persekutuan kita dengan persekutuan yang lain, walaupun ada misalnya organisasi-organisasi tertentu yang mempunyai tujuan keinginan yang sama. Kalau kita persekutuan orang Kristen, ini ada yang lebih khusus lagi, yaitu bahwa persekutuan orang-orang Kristen harus menunjukkan damai sejahtera. Persekutuan yang damai sejahtera itu yang bagaimana? Kita sebagai orang-orang percaya, persekutuan yang damai sejahtera itu menunjukkan adanya tanda-tanda kerajaan Allah di dalam persekutuan tersebut. Terwujudnya damai sejahtera ini jelas bisa dilihat dari pembawaan, dari tingkah laku, juga dari ketenangan hati. Persekutuan yang damai sejahtera harus bisa menunjukkan adanya tanda kerajaan Allah. Jadi di situ ada saling menghormati, saling peduli, dan sebagainya. Justru ketenangan hati seperti inilah, seperti yang dicontohkan Yesus. Dia mengawali perutusan dari Allah Bapa datang ke dunia. Kemudian lahir menjadi remaja, dewasa. Kemudian Yesus menunjukkan karya-karyanya. Kemudian Yesus banyak dibenci, dimusuhi oleh para penguasa dunia. Akhirnya tidak hanya dibenci, dimusuhi, bahkan disiksa dan dibunuh. Yesus menunjukkan ketenangan, mencontohkan kepada kita akan hal ini. Yesus yang secara manusia jelas menolak secara manusia, disiksa pasti nggak mau, sakit sedikit aja pasti nggak mau. Tapi Yesus sebagai Allah menunjukkan, mencontohkan kepada kita ketenangan yang luar biasa. Yesus menerima perutusan dari Bapa di surga, sehingga menjalani misi Allah ini dengan tenang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di dalam minggu ini sebenarnya ada bacaan-bacaan lain yang melengkapi sebagai bacaan leksionari, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Di sana juga digambarkan adanya persekutuan atau persekutuan dari orang-orang yang takut karena adanya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang walaupun sudah bangkit, justru kemanusiaannya yang sangat menonjol sehingga rasa takutnya tidak bisa hilang. Rasa takut di sini jelas sekali bahwa para murid Yesus berkumpul di suatu tempat, pintunya dikunci karena mereka ketakutan. Jangan-jangan Yesus saja sebagai pemimpinnya ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jangan-jangan nanti mereka sebagai murid-muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Jadi ada ketakutan yang luar biasa berkecamuk dalam hati
para murid ini. Namun di sisi yang lain, Yesus yang bangkit, yang minggu kemarin kita peringati, itu di sana ada kuasa yang memberi perubahan hidup. Dalam hal ini adalah termasuk di dalam hidup bersama. Bukan hanya hidup secara pribadi, tapi kehidupan secara pribadi yang betul-betul sudah terjadi perubahan, akhirnya juga mempengaruhi terjadinya perubahan dalam hidup bersama. Demikian halnya dalam tanggapan dari Mazmur 133. Ini berisi tentang nyanyian ziarah yang biasanya dilantunkan oleh orang-orang Yahudi pada saat perjalanan menuju tempat kudus atau ke bait suci. Dan ini juga sebagai simbol perjalanan kehidupan manusia. Manusia pasti mempunyai tujuan, mempunyai keinginan. Setelah ini apakah kami ingin hidup dalam keabadian yang pertama sengsara, atau sebaliknya hidup dalam keabadian yang seperti yang diharapkan, diinginkan. Pasti semua orang akan mempunyai keinginan nanti hidup dalam keabadian yang menyenangkan seperti yang diharapkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ini mengisahkan atau menceritakan tentang adanya ajaran-ajaran sesat yang muncul termasuk di tengah-tengah jemaat yang saat itu sudah terbentuk. Yesus sebagai firman yang hidup, Yesus adalah kekal. Firman itu adalah kekal. Dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah, dengan Yesus yang hidup, yang saat itu dialami secara langsung oleh para murid-muridnya. Menjaga hubungan yang baik dengan Allah ini merupakan dasar dari persekutuan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama-sama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini berarti tidak lepas dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Hari Jumat 10 hari sebelumnya Yesus disiksa, bahkan disalib sampai mati. Kemudian 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan ini berikutnya lagi, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Tadi saya singgung di depan bahwa penyaliban Tuhan Yesus ini merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi para murid. Yesus yang diharapkan menjadi pemimpin yang betul-betul luar biasa, pelindung, gembala yang luar biasa, yang bisa melindungi para murid, ternyata ditangkap, diadili, disiksa, dan dibunuh oleh penguasa setempat pada saat itu. Bahkan Yesus sudah bangkit pun, para murid ini justru juga tidak percaya, walaupun sebenarnya Yesus sudah memberitahu sebelumnya. Di dalam pengajaran-pengajarannya, Yesus sudah memberitahu kepada para muridnya. Tapi justru rasa takut yang luar biasa inilah yang menutupi semua hal yang tadi sudah diajarkan oleh Yesus, sepertinya sirna, hilang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus akhirnya memberi ketenangan
Hal ini setelah Yesus dalam penampakannya kepada para murid, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini para murid baru mulai sadar bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang sudah disalibkan, mati, kemudian bangkit. Baru ingat kembali akan pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi kebangkitan ini akhirnya menenangkan hati para murid. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa takut. Dan yang ketiga, karena para murid sudah hilang rasa takutnya, sudah betul-betul pulih seperti sebelum Yesus disalib, bahwa dia betul-betul, wah iya nih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dan seterusnya. Kemudian jadi menghilangkan rasa takutnya dan akhirnya mengubah perasaan dari para murid ini menjadi sukacita. Kalau tadinya takut, peristiwa yang sangat menakutkan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-19, berubah total 180 derajat menjadi sesuatu yang membuat mereka sukacita. Ini tertulis dalam ayat yang ke-20. Otomatis Bapak Ibu, kalau tadinya takut kemudian berubah menjadi sukacita, pasti ada sesuatu yang berubah juga di dalam. Selain pikiran yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu dalam cara atau pola hidup bersama, atau cara dan pola hidup di dalam sebuah persekutuan. Situasi yang berubah ini menjadi semangat yang luar biasa bagi para murid. Dan setelah para murid kembali bersemangat, betul-betul pulih, bahkan lebih daripada sebelum Yesus mati disalibkan, semangatnya menjadi luar biasa, tumbuh luar biasa. Saat ini justru dimanfaatkan oleh Yesus untuk mengajar kembali kepada para murid ini dalam bentuk pengutusan. Jadi Yesus memanfaatkan situasi semangat yang betul-betul dalam posisi puncak ini. Yesus mengutus para muridnya. Yesus sudah memberi contoh seperti tadi saya sampaikan di depan. Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia. Dengan tenang Yesus menjalaninya walaupun harus mengorbankan nyawanya. Jadi Yesus datang, berkarya, kemudian sengsara, mati, dan bangkit. Ini peristiwa yang oleh Allah Bapa sudah dirancang. Tapi Yesus yang datang ke dunia dalam wujud manusia seperti kita, secara kemanusiaan jelas itu sesuatu yang berat. Tapi sebagai Allah, dia justru di situ menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kealahannya. Dia siap mengemban misi dari Allah Bapa tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Damai sejahtera merupakan rancangan dari Tuhan. Kalau itu rancangan dari Tuhan yang diembankan pada Yesus pada saat datang ke dunia, akhirnya diwujudkan. Yesus mengutus para muridnya yang pada saat itu dalam kondisi semangat yang luar biasa. Jadi damai sejahtera
situasi ini sudah diperlihatkan Allah Bapa dengan Yesus yang menunjukkan sebagai sumber kehidupan yang damai sejahtera, akhirnya dibagikan kepada para murid bahwa kehidupan damai sejahtera ini supaya diwujudkan dalam kehidupan manusia. Hal ini seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini merupakan wujud damai sejahtera antara Bapa dengan Yesus, dengan para murid. Yang menjadi pertanyaan sekarang, para murid Yesus sudah tidak ada. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya adalah menjadi tangan panjang Allah. Kita juga diangkat sebagai murid-murid Yesus. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Disinilah kita juga diutus untuk mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera ini. Tidak hanya untuk kita sendiri pribadi, tetapi juga diwujudkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Allah tahu persis siapakah kita dan bagaimanakah kondisi kita. Dengan segala keterbatasan yang ada, Allah sudah mempertimbangkan mengutus para murid, termasuk dalam hal ini adalah kita. Dengan keterbatasan yang ada, maka Allah mengutus Roh Kudus untuk senantiasa mendampingi kita, memampukan kita mewujudkan hidup dalam sebuah persekutuan yang damai sejahtera ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat mudah untuk diucapkan, wah hidup yang damai sejahtera. Tapi memang sangat sulit untuk betul-betul diwujudkan secara nyata. Tapi Roh Allah, Roh Kudus, senantiasa mendampingi, menyertai kita, memampukan kita. Bahkan seandainya kita ingin misalnya berusaha mewujudkan itu tidak berani, Allah mendampingi kita sehingga kita menjadi berani. Yang kita merasa tidak bisa, Allah mewujudkan itu, kita dimampukan. Jadi sebagai bagian dari persekutuan orang-orang yang percaya, kita diutus untuk mewujudkan hal ini dalam hidup yang nyata. Dan ketenangan hati manusia dalam menerima pengutusan dari Allah, seperti yang dicontohkan Yesus dengan tenang menerima dan menjalani misi perutusan dari Bapa di surga. Perutusan dari Allah ini dalam bentuk nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bisa hidup dengan rukun dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Lebih mendalam lagi, kita bisa hidup sehati dengan saudara-saudara kita. Sejiwa, saling berbagi. Dan kita sering mendengarkan istilah ya, di dalam kita sebagai perwujudan dari hidup bersama di sini adalah sangkul sinangkul, istilah bahasa Jawa ini. Sering sekali itu kita ucapkan. Tapi apakah perwujudannya sudah seperti yang diharapkan? Ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Kita harus berusaha untuk mewujud nyatakan hal ini, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sekali lagi kami menekankan akan Allah dalam hal ini Yesus yang sudah memberikan betul-betul teladan, tidak hanya contoh seperti yang diucapkan, tetapi Yesus mengalami langsung menerima perutusan dari Allah Bapa ini dengan resiko yang sangat besar, harus mengorbankan jiwanya. Kita sebagai murid-muridnya diutus untuk mewujudkan damai sejahtera ini dalam hidup kita, baik dalam lingkungan kerja misalnya, dalam lingkungan sekolah bagi anak-anak yang masih sekolah, walaupun saat ini masih belum masuk, dalam lingkungan tempat tinggal kita mungkin, bahkan dalam apapun, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, kita berusaha untuk mewujudkan hal ini. Dan kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin.